Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa qalban khashi'ah wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban mubaraka. Rabbana zidna ilma warzuqna fahmah. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Taqabbal minna ya karim walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu jamaah Masjid Namira yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah karena malam hari ini Allah memberikan kita satu rizki yang luar biasa, nikmat yang luar biasa. Kita bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kewajiban kita kepada Allah, melaksanakan ketaatan kita kepada Allah, mulai dari salat Isya berjamaah, kemudian kita lanjutkan dengan iktikaf, sekaligus kita belajar bersama dalam momentum kajian ba'da Isya ini. Salah satu tanda bahwa seorang hamba itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu tandanya adalah Allah memudahkan dia untuk beramal salih. Jadi kalau seorang hamba itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah senang sama dia, Allah sayang sama dia, Allah cinta sama dia. Salah satu tandanya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah memudahkan dia untuk melaksanakan berbagai macam ketaatan. Idza aradallahu bi 'abdihi khairan yuwaffiqhu bil a'mal as-salihah. Allah itu kalau sudah kadung cinta kepada hambanya, Allah akan kasih taufik dia, Allah akan mudahkan dia untuk melaksanakan berbagai macam amal salih. Jadi kalau kemudian kita bisa sholat dengan mudah, bangun subuh dengan mudah, datang ke pengajian juga dengan mudah, tanpa ada rasa berat. Bahkan sebagian mungkin di antara kita kalau tidak melaksanakan seakan-akan ada yang hilang. Ada sebagian kalau nggak sholat tahajud, jemaah yang dirahmati Allah, serasa ada yang hilang. Dia merasa bersalah besar sekali. Nah, orang-orang yang begini itu dia termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia dimudahkan oleh Allah untuk melakukan berbagai macam amal salih. Nah, ketika terus Allah mudahkan, maka amalnya banyak luar biasa. Pikirannya setiap hari adalah berpikir kebaikan, bahkan tidak akan ada waktu bagi dia untuk berpikir keburukan. Jadi yang ada di dalam benaknya selalu kebaikan, inisiatif kebaikan. Bahkan perilakunya, kesehariannya itu semua beramal salih, semua kebaikan. Orang-orang yang begini jemaah yang dirahmati Allah, dia adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Gak ada waktu untuk berpikir buruk, gak ada waktu untuk bermaksiat sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah seperti ini, maka terus setiap hari akan seperti itu, maka pada akhirnya itu juga menjadi tanda bahwa Allah akan mewafatkan dia dalam keadaan husnul khotimah.
Jadi orang itu kalau setiap hari mudah untuk melakukan kebaikan, terus begitu, maka itu juga selain tanda bahwa Allah mencintai dia, itu juga tanda bahwa Allah akan mewafatkan dia dalam keadaan husnul khatimah. Kata baginda Rasul, kullu bani Adam yub'atsu ala ma mata alaih. Setiap anak Adam itu nanti akan dibangkitkan oleh Allah di yaumil mahsyar, itu seperti bagaimana dia meninggalnya. Kemudian Syekh Al-Munawi memberikan syarah pada hadis ini dengan mengatakan, begitu juga orang yang hidup, dia akan dimatikan sebagaimana kebiasaan hidupnya. Jadi kita ini jemaah yang dirahmati Allah, kalau kebiasaan hidup kita banyak beramal salih, maka potensi untuk dapat husnul khotimah itu lebih besar insya Allah. Tapi sebaliknya, kalau setiap hari yang kita lakukan adalah beramal tidak salih, beramal buruk, maka potensi untuk mati su'ul khotimah itu lebih besar. Walaupun tetap Allah punya takdirnya. Tapi kaidahnya seperti itu. Kata Syekh Al-Munawi, begitu juga orang yang hidup, dia akan dimatikan sesuai dengan kebiasaan hidupnya. Biasa baik atau biasa buruk, tergantung. Cuma ini dirahmati Allah, beberapa tahun yang lalu sebelum Covid, saya ingat betul kejadian ini. Di Surabaya itu persis pas bulan Ramadan, ada seorang jamaah di sebuah masjid, Masjid As-Sakinah namanya, di perumahan Pantai Mentari Kenjeran. Kebetulan saya juga sering isi kajian di situ. Ada seorang jamaah namanya Pak Isnun, jemaah yang dirahmati Allah. Saya sering berkisah soal beliau ini karena ini kisahnya inspiratif sekali. Pak Isnun ini dia orang sudah sepuh, Pak. Waktu itu beliau ini ikut kajian ba'da subuh di bulan Ramadan. Kebetulan ustadznya berbicara tentang bagaimana menggapai kematian husnul khotimah. Saat kemudian ustadznya memberikan ceramah itu sekitar 1 jam sampai syuruk, berjamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di akhir sesi ustadznya memberikan kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya. Maka salah satu yang bertanya adalah Pak Isnun. Dia ngacung tantangannya. Kemudian mic-nya dikasihkan kepada Pak Isnun. Pak Isnun kemudian mengatakan, "Ustadz, saya beberapa hari ini bermimpi saya bertemu dengan salah satu teman saya yang juga jadi takmir di tempat ini, sudah meninggal cukup lama. Dia seperti melambai-lambai memanggil saya. Kira-kira apa tafsir mimpinya, Ustaz?" Belum selesai beliau meneruskan pertanyaan itu dan menutup pertanyaan itu dengan salam, tiba-tiba mic-nya tuh jatuh, Pak. Jatuh bersamaan dengan orangnya juga jatuh. Meninggal dia. Lalu kemudian jemaah yang dirahmati Allah, kabar ini masuk ke berbagai media yang ada di Surabaya dan cukup viral di situ. Saya ketika membaca kabar ini, pertanyaan saya cuma satu: siapa beliau ini? Seistimewa apa beliau ini? Coba bayangkan, Allah mencabut nyawanya ketika berada di 2 tempat yang Allah cintai, di masjid dan di majelis ilmu. Masjid dan majelis ilmu. Kemudian yang kedua, dicabut nyawanya ketika bulan Ramadan, di tempat yang paling mulia, di waktu yang paling mulia, di bulan yang paling mulia. Kalau bahasa saya ini nggak sembarangan, ini nggak kebetulan. Jadi pertanyaan saya waktu itu, siapakah orang ini? Kenapa Allah memberikan keistimewaan yang begitu besar sekali kepada orang ini? Beberapa bulan setelah itu, jemaah yang dirahmati Allah, saya kebetulan diminta untuk mengisi kajian muslimah di tempat itu, di tempat kejadian itu. Setelah selesai kajian, saya mencoba untuk mencari tahu kira-kira kejadian waktu itu seperti apa. Makanya saya tanya, ibu-ibu sekalian kenal dengan Pak Isnu? Oh, kenal Ustaz. Gimana kejadian waktu itu? Ada 1-2 orang yang mengatakan, kami juga hadir di majelis itu, Ustaz. Kami menyaksikan betul bahwa ketika beliau meninggal
dengan sangat luar biasa. Kemudian saya kejar pertanyaannya dengan kalimat, yang ibu tahu Pak Isnun ini seperti apa? Mereka tidak banyak mengatakan kalimat, mereka cuma mengatakan bahwa Ustadz, kami mengenalnya sebagai orang yang tidak pernah absen dalam kajian dan sholat berjamaah. Saya bilang pantas kalau begitu. Ketika dia terus ikut kajian, terus sholat berjamaah, terus berbuat baik, maka dia layak untuk diwafatkan dalam keadaan berbuat baik. Karena kata Syekh Al-Munawi, seperti apa kita hidup, ya seperti itu kita akan diwafatkan. Maka jemaah dirahmati Allah, urusan mati itu pasti. Ulama mengatakan al-maut hak, kematian itu pasti. Tapi yang paling penting bukan kapannya, tetapi bagaimana cara kita mati. Kalau kapan pasti kita akan melewati itu. Semua pasti punya jatah matinya, semua sudah ditentukan matinya. Tapi bukan soal kapannya, tapi soal bagaimananya. Nah, soal bagaimana ini itu dibentuk dari sekarang, jemaah yang dirahmati Allah. Ketika hari-hari kita banyak berbuat baik, saat hari-hari kita penuh dengan kebaikan, maka insya Allah mati kita juga dalam keadaan berbuat baik. Mudah-mudahan kita semua husnul khatimah insya Allah. Bapak Ibu rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tema kita malam ini adalah tentang ayah bunda tolonglah anakmu. Tema ini saya terinspirasi betul pada kisah Nabiullah Musa alaihissalam dengan Nabiullah Khadir alaihissalam. Imam Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, beliau menjelaskan bahwa suatu hari Nabiullah Musa alaihissalam itu berkhutbah di depan Bani Israel. Beliau berkhutbah dengan sangat luar biasa, mempesona bahasa kita. Khutbahnya luar biasa. Bahkan sebagian besar Bani Israel waktu itu menangis. Ada yang terseduh-seduh saking dari luar biasanya khutbah Nabiullah Musa alaihissalam. Entah keceplosan atau kelalaian atau apa bahasa kita, keceplosan atau kelalaian, beliau mengatakan ana a'lamu fid dunya. Kata Nabiullah Musa, akulah orang yang paling pintar di dunia ini. Jadi jemaah dirahmati Allah, Nabi dan Rasul itu maksum dari dosa besar, tapi tidak maksum dari kesalahan kecil. Paham ya? Jadi Nabi dan Rasul itu dia maksum, tapi dari dosa besar. Maka tidak ada ceritanya Nabi atau Rasul itu melakukan dosa besar. Tetapi beliau-beliau ini tidak maksum dari kesalahan-kesalahan kecil. Salah satu contoh Nabiullah Musa alaihissalam. Musa lalai, Musa keceplosan mengatakan ana a'lamu fid dunya. Aku adalah orang yang paling pintar di dunia ini. Jadi jemaah dirahmati Allah, ketika beliau mengatakan itu, maka Allah cemburu. Allah tidak terima. Karena kata Imam Ibnu Katsir, karena Nabiullah Musa tidak menisbatkan ilmu pada Allah. Sekiranya Nabiullah Musa mengatakan atas izin Allah, aku adalah orang yang punya ilmu, maka Allah tidak jadi masalah. Tetapi ketika Nabiullah Musa mengatakan ana a'lamu fid dunya, aku yang paling pintar di dunia ini, Allah cemburu. Maka saat itu kemudian Allah mengatakan, wahai Musa, sesungguhnya aku punya seorang hamba, di mana hambaku itu jauh lebih pintar daripada kamu. Kata Musa, di mana aku bisa belajar kepada dia, wahai Allah subhanahu wa ta'ala? Di mana aku bisa menjumpai dia? Kata Allah, carilah dia di Majma'al Bahrain. Carilah dia di pertemuan dua laut. Maka singkatnya Nabi Musa waktu itu berangkat bersama muridnya Yusha bin Nun. Beliau mencari Nabiullah Khadir alaihissalam. Singkatnya ketemu, Pak. Ketika ketemu, Nabiullah Musa langsung matur bahwa beliau ingin belajar kepada Khadir alaihissalam. Maka waktu itu Khadir bikin syarat. Kalau kau ingin belajar kepadaku wahai Musa, tolong jangan protes walau hanya satu kalimat. Tolong jangan bertanya, tolong jangan protes, tolong jangan banyak nanya. Kata Musa sepakat. Maka waktu itu berjalan berdua, jemaah dirahmati Allah, Yusha bin Nun ditinggal. Yusha bin Nun itu adalah nabi yang nanti akan mengganti
Nabiullah Musa alaihissalam. Setelah Nabiullah Musa meninggal, estafet dakwah kepemimpinan Bani Israel nanti akan dipegang oleh Yusha bin Nun. Tahu Nabi Yusha bin Nun? Nabi yang tidak pernah disebut mungkin di dalam daftar 25 Nabi, tapi kisahnya disebut di dalam Al-Quran. Yang mendampingi Musa bertemu Khadir itu adalah Nabiullah Yusha bin Nun. Saat Musa nanti meninggal, Nabiullah Yusha yang akan menggantikan untuk berdakwah kepada Bani Israel. Cuma ini rahmati Allah, setelah itu Khadir bersama Nabiullah Musa berangkat. Kita tahu waktu itu mereka menyeberang lautan dengan menggunakan perahu. Sampai di seberang, di tepian pantai, turun dari perahu, Nabiullah Khadir kemudian melobangi perahu itu. Di titik ini jemaah yang dirahmati Allah, Musa lupa kalau pernah ada kesepakatan itu. Maka Musa mengatakan, kenapa engkau harus melobangi itu, membuat cacat perahu ini? Apakah engkau akan berharap bahwa nanti orang-orang yang numpanginya akan tenggelam? Kata Nabiullah Khadir, kalau versi saya singkatnya, sudah sekali ya, sudah protes sekali. Tapi waktu itu masih dimaklumi karena Nabiullah Musa lupa, jemaah dirahmati Allah. Maka setelah itu keduanya kemudian terus berjalan di tepian pantai itu hingga kemudian mereka berdua berjumpa dengan kerumunan anak yang sedang bermain. Diambil oleh Khadir satu, kemudian dibunuh. Ada yang mengatakan dibunuhnya itu, kalau bahasa Inggrisnya itu dipotek, Pak. Tahu dipotek? Ketek gitu. Apa namanya? Nah, itulah. Tapi ada juga yang mengatakan bisikin, dengan dia disembelih. Di titik ini Nabiullah Musa ingat bahwa ada kesepakatan itu. Nabiullah Musa ingat ada kesepakatan itu, bahwa saya nggak boleh protes. Tapi ini keterlaluan sudah. Bahwa anak itu tidak bersalah, tidak melakukan apapun, tidak berbuat dosa apapun, tapi kemudian oleh Nabiullah Khadir disembelih. Nabiullah Musa protes bukan karena lupa, enggak, tapi karena sudah keterlaluan. Maka di dalam Quran disebut laqad ji'ta syai'an nukra. Udah keterlaluan. Tapi Nabiullah Khadir enak saja. Beliau mengatakan sudah 2 kali ya. Kalau versi kita sudah 2 kali. Maka mereka terus berjalan jemaah dirahmati Allah hingga kemudian mereka sampai di sebuah kampung, di mana di kampung itu mereka merasa kelaparan, mereka merasa haus, kemudian mereka meminta kepada penduduk kampung itu untuk diberikan makan, diberikan minum. Ternyata tidak ada yang mau. Tiba-tiba Nabiullah Khadir menjumpai ada sebuah rumah. Rumah sudah kusam, rumah sudah lama sekali, sudah tua, dan salah satu dindingnya kemudian mau roboh. Lalu sama Nabiullah Khadir alaihissalam, waktu itu kemudian diperbaiki rumah itu, direnovasi sampai tegak kembali. Di titik ini Nabiullah Musa masih ingat dengan kesepakatan kemarin, bahwa tidak boleh protes. Beliau hanya memberi saran, lau syi'ta lattakhadta ajra. Wahai Khadir, kalau kau mau, kau bisa minta upah kepada orang-orang ini untuk bisa kita makan, cari makan, atau bisa kita belikan makan. Kata Nabiullah Khadir, saran ini tetap dianggap protes. Maka kata Nabiullah Khadir, hadza firaqu baini wa baini. Ini adalah perpisahan antara kita. Tapi sebelum kita berpisah, aku akan jelaskan kepadamu tentang apa yang kau lihat tadi bersamaku. Dijelaskan yang pertama, yang kedua, sampai yang ketiga. Dan yang ketiga ini yang akan jadi pembahasan kita. Yang ketiga adalah soal dinding itu. Kata Nabiullah Khadir di dalam Al-Quran, wa ammal jidaru, kata beliau, sedangkan dinding itu, yang aku tegakkan itu, aku renovasi itu, kata Nabiullah Khadir, fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah. Dinding itu adalah, atau rumah itu, milik 2 anak yatim yang tinggal di kota ini. Wa kana tahtahu kanzul lahuma. Sementara di bawah dinding itu ada harta karun mereka, warisan dari ayah mereka, dari orang tua mereka berdua. Wa kana abuhuma salihah. Dan ayah kedua anak yatim ini adalah ayah yang salih. فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ. Dan Tuhanmu wahai Musa, yaitu Allah Subhanahu wa taala,
menginginkan agar dua anak ini besar dulu, baru kemudian nanti harta karun itu akan dikeluarkan sehingga mereka bisa menikmatinya. Rahmatan min rabbik, sebagai bentuk kasih sayang dari Tuhan. Cuma yang dirahmati Allah, ini penting, bahwa ternyata pelajaran besar dari ayat ini bahwa pertama, kesalihan orang tua itu menjadi sebab, menjadi perantara Allah melindungi anak-anak kita. Dalam kasus ini, Allah melindungi harta dua anak yatim itu hanya gara-gara orang tua mereka salih. Pertanyaan saya, lebih berharga hartanya atau lebih berharga anaknya? Anak yatim itu jauh lebih berharga. Kalau harta saja dilindungi, apalagi anaknya. Jadi jemaah yang dirahmati Allah, orang tua yang salih itu menjadi penyebab bahwa Allah Subhanahu wa taala melindungi anak-anaknya. Hari ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita hidup di zaman di mana urusan perlindungan anak, urusan pengawasan anak itu tidak lagi bergantung pada jarak. Tidak selalu orang tua yang tinggal bersama anaknya 24 jam, anaknya dekat dengan dia, anaknya bisa dia lihat setiap hari, itu jauh lebih sukses membawa anaknya pada kesalihan dibanding orang tua yang kemudian jauh dari anaknya. Tidak selalu. Bahkan hari ini, anak kita makan bersama kita saja, selama dia masih pegang ini, jemaah yang dirahmati Allah, dia bisa melakukan dosa apapun yang dia mau. Dia bisa berhubungan dengan siapapun yang dia mau. Anak kita ada di kamar kita, itu tidak berarti kemudian dia aman-aman saja. Bisa jadi di kamar juga dia melakukan dosa. Maka hari ini pengawasan anak tidak lagi bergantung pada jarak. Apakah orang tua tinggal sama anak atau tidak? Apakah orang tua jauh dari anak atau tidak? Tidak bergantung itu. Tapi pengawasan anak itu, perlindungan anak itu, jemaah yang dirahmati Allah, bergantung apakah Allah terlibat ngawasi anak kita, lindungi anak kita atau tidak. Kalau Allah terlibat mengawasi anak kita, sejauh apapun dia tinggal, tidak bersama kita, tidak kelihatan di depan mata kita, tetap saja dia akan paham mana yang boleh saya lakukan, mana yang tidak boleh saya lakukan. Kalau Allah ikut ngawasi. Tapi kalau Allah tidak ikut ngawasi, jemaah yang dirahmati Allah, hatta dia berada di depan kita, di dekat kita, dia bisa bikin dosa, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana cara agar kemudian Allah ikut terlibat ngawasi anak kita? Bagaimana caranya agar kita ini bisa nolong anak kita, agar kemudian anak kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala? Caranya adalah mempersolih diri kita sendiri. Karena kesalihan seorang ayah, kesalihan seorang ibu, ketaatan orang tua kepada Allah, itu menjadi sebab Allah melindungi, Allah mengawasi anak-anak kita, jemaah yang dirahmati Allah. Jadi di dalam kisah ini, saking dari luar biasanya kesalihan anak ini, kesalihan ayah dari dua anak ini, Allah sampai lindungi harta warisannya. Kalau harta warisan saja dilindungi, apalagi anaknya. Pasti Allah juga lindungi. Pasti Allah jaga juga. Lawang hartanya juga dijaga. Jadi gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, jemaah yang dirahmati Allah, ini juga penting. Bahwa kesalihan orang tua, ketaatan orang tua kepada Allah, itu punya efek besar kepada anak-anak kita. Jadi kalau kita salih, maka anak kita juga mendapatkan keberkahan dari kesalihan kita. Kalau Bapak mau buka tuh tafsirnya dari wa kana abuhuma salihah, kalau mau buka tafsirnya, itu ada sebagian mufassir mengatakan al-ab atau ayah yang disebut dalam ayat ini itu adalah al-ab as-sabi, ayah yang ketujuh. Bapak Ibu paham ayah yang ketujuh?
Bukan ibunya kemudian menikah 7 ayah, enggak. Ayah ke-7 itu adalah ayahnya, kakeknya, buyutnya, terus apa lagi tuh? Terus sampai ke-7. Jadi kebaikan ayah yang ke-7 itu, kebaikan dia dulu ketika dia masih hidup, saat dia banyak berbuat kebaikan, itu ternyata kebaikan itu mengalir sampai zuriyah yang ke-7. Coba bayangkan. Sampai zuriyah yang ke-7. Bahkan ada sebagian lagi yang mengatakan al-ab al-ashir. Ayah yang ke-10. Jadi atasnya lagi. Jadi kebaikan ayah-ayahnya yang dulu, kakek-kakeknya yang dulu, buyut-buyutnya yang dulu, itu ternyata pengaruh kepada zuriyah-zuriyahnya. Maka jemaah dirahmati Allah, kesalehan kita itu bukan hanya untuk anak kita, tapi juga untuk cucu kita, untuk zuriyah kita ke bawah. Maka kalau kita menginginkan zuriyah yang baik, zuriyah yang kemudian salih, zuriyah yang kemudian taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada cara lain mulainya dari diri kita sendiri. Saya masih ingat betul beberapa tahun yang lalu kami di tempat kami di Surabaya itu, jemaah yang dirahmati Allah, pernah mengundang seorang hafid cilik namanya Najah. Bapak kenal Najah? Najah. Dia adalah anak kecil yang penuh dengan keterbatasan, lumpuh, tidak bisa berjalan. Kalau ngomong sama orang, ngobrol sama orang tertatih-tatih, tidak jelas suaranya. Tetapi kalau urusan Quran, hafalnya 30 juz, Pak. Bukan hanya 30 juz, dia hafal juga sak-ayatnya, sak-halamannya, dibolak-balik dari atas ke bawah, bawah ke atas, tidak ada salahnya. Bahkan dengan terjemah pun dia hafal. Waktu dia datang ke tempat kami, waktu itu dia datang bersama ayah dan ibunya. Dan biasanya setelah dites gitu dengan para, dan ditesnya tidak pakai skenario, jemaah yang dirahmati Allah, gak model wisuda hari ini. Enggak, itu ditesnya diacak. Silahkan semua jamaah bisa ngetes. Semua ngacak di surah yang terserah jamaahnya mau di surah apa. Waktu setelah selesai dites, jemaah yang dirahmati Allah, tiba-tiba ibunya kemudian menjelaskan bagaimana kondisi Najah. Tapi yang menarik bagi saya dari sekian banyak penjelasan itu adalah ketika ibunya mengatakan begini, kami tidak ada yang alumni pesantren, keluarga kami bukan keluarga agamis, kata dia. Saya ibu rumah tangga, sementara suami saya dia adalah pegawai perbankan syariah di Lombok. Tapi kami yakin, seyakin-yakinnya bahwa Najah bisa seperti ini. Itu salah satunya adalah karena dulu kami juga punya buyut. Buyut kami adalah seorang tuan guru di Lombok. Jadi dia meyakini bahwa kebaikan kakeknya, nenek moyangnya, buyut-buyutnya itu mengalir kepada zuriyahnya. Kalau Bapak mau baca bagaimana sirah Nabiullah Ismail alaihi salam sampai kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu jauh sekali, secara keturunan itu jauh. Tetapi lahirnya baginda Rasul itu juga kebaikannya itu berefek juga dari Ismail alaihi salam. Begitu juga dengan Nuh alaihi salam. Kebaikan Nabiullah Nuh alaihi salam itu mengalir sampai Nabiullah Hud alaihi salam, itu juga mengalir sampai Nabiullah Salih alaihi salam. Maka jemaah yang dirahmati Allah, dari sini kita belajar bahwa kebaikan kita sebagai seorang ayah, kebaikan kita sebagai seorang ibu, kesalihan kita sebagai orang tua, itu adalah investasi untuk kebaikan zuriyah-zuriyah kita ke bawah. Karena setiap kebaikan kita akan punya efek kepada mereka. Kemudian yang ketiga dari ayat ini, jemaah yang dirahmati Allah, kalau kita perhatikan kalimat wa kana tahtahu kanzul lahuma, ini penting sekali. Dan di bawah dinding itu ada harta karun mereka. Kalau kita mau buka tafsirnya, kita juga akan menemukan satu kalimat yang sangat menarik ketika para ulama menafsirkan kata kanz, kanzu. Itu artinya kan harta karun.
Itu sebagian ada yang mengatakan kans yang dimaksud di dalam ayat ini itu punya arti adalah peti yang terbuat dari emas. Jadi yang berada di bawah tanah itu adalah peti yang terbuat dari emas sebagai warisan untuk dua anak yatim ini dari ayahnya. Tapi sebagian yang lain seperti Imam Mujahid itu mengatakan bahwa yang di bawah tanah itu adalah kanzu ilmin. Jadi peti yang isinya ilmu. Bahkan ada yang mengatakan suhuf fihi ilmun. Lembaran-lembaran yang di dalamnya tertulis ilmu. Nah, menariknya lagi, para ulama kemudian membuat irisan dari pendapat-pendapat ini dengan mengatakan bahwa yang berada di bawah tanah itu, di bawah dinding itu, yang itu akan menjadi warisan bagi dua anak yatim itu adalah peti yang terbuat dari emas. Di dalam peti itu berisi lembaran-lembaran ilmu. Jadi dua-duanya dapat. Ya, petinya terbuat dari emas, ya, kalau dijual mahal sekali. Tapi di dalam peti itu ada waraqah, ada sahifah, ada lembaran-lembaran yang bertuliskan ilmu. Ini pentingnya buat kita jemaah yang dirahmati Allah, bahwa ternyata ayah yang salih itu, orang tua yang salih itu, kalau dia menyiapkan warisan buat anaknya, tidak hanya fokus menyiapkan harta. Tidak hanya fokus menyiapkan harta. Tidak hanya fokus menyiapkan pekerjaan buat anaknya, agar anaknya nanti terjamin masa depannya. Tidak hanya fokus menyiapkan rumah buat anaknya, menyiapkan harta buat anaknya. Tidak hanya itu. Tetapi orang tua yang salih, orang tua yang baik, dia juga akan menyiapkan ilmu untuk bekal masa depan anaknya. Karena harta, kalau yang kemudian diwariskan hanya harta, maka betapa banyak hari ini anak-anak itu kemudian harus membunuh saudaranya, harus tidak tegur sapa dengan saudaranya, harus berantem dengan kakak adiknya hanya gara-gara memperebutkan harta warisan. Jadi warisan yang berupa harta, kalau tidak dibekali dengan ilmu, bahkan bisa menjadi malapetaka untuk anak-anak kita, jemaah yang dirahmati Allah. Maka harus disiapkan ilmu. Karena kalau warisan itu berupa harta dan ilmu, anak-anaknya dikasih harta dan juga dikasih ilmu, maka insya Allah anak-anak itu akan paham bahwa warisan yang dibagi secara syariat Islam itu akan menghadirkan keberkahan bagi mereka. Tapi kalau tidak punya ilmu, hanya disiapkan harta, rebutan, jemaah yang dirahmati Allah, dibagi secara syariat Islam, tidak mau, dipikir tidak adil bagi dia. Padahal harta warisan yang dibagi tidak sesuai dengan syariat Islam, justru jadi musibah bagi anak-anak kita. Itu Pak. Maka kalau kita tarik pada tema kita, ayah bunda tolonglah anakmu, maka pertolongan pertama buat anak kita, dalam rangka kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu bisa nolong anak kita, maka pertolongan pertama itu adalah perbaiki kita sebagai orang tua. Kalau kita mau nolong anak kita, perbaiki diri kita dulu, solihkan diri kita dulu, solihahkan diri ibu-ibu dulu. Maka dengan kesolihan kita, itu secara otomatis kita telah menolong anak-anak kita. Jadi dengan kesolihan kita, itu secara otomatis kita nolongin anak-anak kita. Membuat Allah ikut mengawasi anak-anak kita. Membuat mereka mendapatkan keberkahan kesolihan dari orang tuanya. Coba, itu yang pertama. Yang kedua, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau Bapak Ibu pernah dengar ini hadis masyhur sekali. Kalimatnya begini, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Saya yakin semua hafal ini. Apalagi sebagai orang tua, mesti harus hafal ini. Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah ada pada ridhonya orang tua. Allah ridho kalau orang tua ridho. Begitu juga wasukhtullah fi sukhtil walidain. Murkanya Allah pada anak itu juga bergantung pada kemurkaan orang tua. Kalau orang tua murka, Allah ikut murka. Kalau orang tua ridho, Allah ikut ridho.
Maka pertanyaan saya, kira-kira anak-anak yang durhaka sama orang tuanya itu, anak-anak yang tidak taat sama Allah itu, kira-kira paham enggak dengan hadis ini? Halo? Paham enggak, Pak? Paham enggak? Halo? Paham? Paham atau tahu? Paham atau tahu? Kalau tahu iyalah. Itu akan karena hadis ini menjadi materi mereka di SD-nya, di SMP-nya, di MI-nya, di MTS-nya. Tahu iya, paham enggak? Karena kalau paham enggak mungkin mereka durhaka. Lawang mereka paham. Kalau mereka kalau mereka tidak dapat ridho, nanti Allah juga murka sama mereka. Tahu iya, hafal mungkin iya, tapi paham enggak? Karena kalau dia paham, pasti gak mungkin durhaka sama orang tua. Kalau dia paham, pasti dia mungkin gak taat sama orang tua. Kalau dia paham, gak mungkin dia gak muliakan orang tua. Tahu iya, mungkin menghafal pun juga iya, tapi dia gak paham. Kalau sudah seperti ini, bagaimana cara menerapkan hadis ini? Kalau anak gak bisa paham, maka orang tua harus paham. Bagaimana cara orang tua paham? Begini. Kalau Allah ridho, berkat ridhonya orang tua, Allah meridhoi anak kita. Kalau orang tua ridho, jadi kalau kita meridhoi anak, maka Allah juga akan ridho. Tapi kalau kita murka kepada anak, Allah juga murka. Maka seperti apapun anak kita, sebesar apapun kesalahan mereka, sejengkel apapun kita kepada mereka, kepada anak-anak kita, tolong jangan pernah menutup pintu maaf kepada mereka. Tolonglah mereka itu dengan memberi maaf setiap hari, setiap waktu. Setiap mereka melakukan kesalahan, tolonglah dengan memberi maaf. Karena ketika orang tua memberi maaf kepada anaknya, Allah juga akan memaafkan anak itu. Bisa Bapak Ibu bayangkan kalau orang tua saja tidak ngasih maaf sama anak ini, maka kemudian Allah juga tidak akan memberi maaf sama anak ini. Kalau Allah sudah tidak memberi maaf, mau kemana larinya anak kita? Iya kan? Kan tidak ada orang tua yang pengen anaknya terpuruk, pengen anaknya menderita, pengen anaknya kemudian gelisah, pengen anaknya disiksa oleh Allah. Tidak ada. Semua orang tua pengen anaknya bahagia, anaknya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sedurhaka apapun anak kita, sebesar apapun kesalahan mereka, tolong bantu mereka dengan terus memberi maaf. Karena saat orang tua memberi maaf, jemaah yang dirahmati Allah, Allah yang di sana juga memberi maaf. Ketika orang tua tetap kemudian memberi maaf sama anak-anaknya, Allah juga akan memberi maaf sama anak-anak kita. Dan bisa jadi ketika kemudian kita terbuka, hati kita lapang dada untuk memberi maaf kepada anak-anak kita yang durhaka itu, bisa jadi itu menjadi satu sebab Allah memberi hidayah kepada anak-anak kita. Tapi kalau sebaliknya jemaah yang dirahmati Allah, sudah anaknya nakali, Masya Allah, sering bentak sama orang tua, sering mukul sama orang tua, bahkan mengecewakan orang tua, bikin malu orang tua. Hati orang tuanya tertutup untuk dia, tidak mau dikasih maaf. Kadung sudah mangkelnya pol-polan, maka Allah juga mangkel sama anak ini. Allah juga kecewa sama dia. Allah juga kemudian murka sama dia. Kalau sudah seperti itu, mau kemana anak kita akan berlari, jemaah dirahmati Allah? Gak ada lagi. Maka tolonglah anak itu dengan terus memaafkan kesalahan dia, sebesar apapun dia bersalah sama kita. Berat memang. Tetapi kalau itu tidak dijalankan, ini hadis tidak bisa kita terapkan, jemaah dirahmati Allah. Gimana caranya? Wah, anaknya gak paham. Maka orang tua yang harus paham dengan hadis ini, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Kalau anak saya nggak bisa paham dengan hadis ini, biar saya saja yang paham. Cara pahamnya adalah buka pintu maaf sebesar-besarnya untuk anak-anak kita. Jadi pertolongan kedua untuk anak kita adalah tolonglah dia dengan memberikan maaf.
Kalaupun harus marah, Pak, marah sekali, nanti setelah marah kasih dia maaf. Saya juga walaupun Ustadz juga sering marah. Kadang kalau lihat anak, nah manusia, kita manusia. Kadang ada waktu kita marah. Tapi selesai dari situ, jangan sampai kemudian berlarut-larut, apalagi sampai mengatakan aku tidak akan maafkan dia. Tidak, jemaah dirahmati Allah. Selesai marah kita, maka selesai pula. Buka pintu maaf buat anak kita. Buka pintu maaf buat anak kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, jemaah dirahmati Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhi." Ya kan? Itu hadis masyhur sekali. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menolong hambanya dengan berbagai macam kesusahan dan kegelisahan serta permasalahan dia. Ketika apa? Ketika dia tetap bisa menolong saudaranya. Maka pertolongan ketiga untuk anak-anak kita, jemaah yang dirahmati Allah, itu dengan cara kita juga berbuat baik pada banyak orang. Karena kebaikan kita kepada banyak orang itu juga akan berpengaruh kepada anak kita. Saya mungkin pernah menceritakan itu, entah di sini atau di waktu puasa. Saya dulu pernah mengisi satu training di Jakarta, di Tangerang Selatan, kalau nggak salah di Bambu Apus. Di situ ada sebuah pesantren tempatnya anak yang tidak bisa sekolah. Anak-anak orang miskin yang nggak bisa sekolah itu dikumpulkan di tempat itu. Berikut juga anak-anak yatim juga dikumpulkan di tempat itu. Pengasuh pesantrennya namanya Bu Haja Ipah. Kami waktu itu mengisi training sekitar 2-3 hari tentang training Quran, menghafal biar semangat dan lain sebagainya. Setelah kami selesai mengisi training, waktu itu kami berdiskusi dengan pengasuhnya, yaitu Bu Haja Ipah. Dalam kesempatan itu ada satu kalimat yang sampai hari ini betul-betul saya ingat. Bu Haja Ipah itu mengatakan begini, "Ustadz, saya itu punya anak 4. 1 perempuan, 3 laki-laki. Setiap hari saya sibuk ngurusi anak-anak orang ini, anak-anak orang miskin, anak-anak yatim ini. Setiap hari saya sibuk ngurusin mereka, sampai kadang saya tidak punya waktu ngurusin anak-anak saya." Jadi saking dari sibuknya, karena beliau terlibat langsung. Beliau ngajar juga, beliau nyiapkan makan juga buat anak-anak ini. Waktu saya ke sana, itu jumlahnya masih puluhan, sekitar 50-60. Sekarang kabarnya sudah 100 lebih. Nah, jemaah dirahmati Allah, beliau mengatakan, saking dari sibuknya saya ngurusi anak-anak ini, Ustadz, sampai kadang saya tidak punya waktu untuk ngurusi anak-anak saya. Tapi saya yakin, seyakin-yakinnya Ustadz, ketika saya sibuk ngurusi anak-anak ini, Allah sedang sibuk ngurusi anak-anak saya. Jadi saat kita sibuk bantu banyak orang, saat kita sibuk bantu banyak orang, bahkan mungkin bantuin anak orang, itu sebenarnya Allah sedang sibuk juga bantuin anak kita. Dan betul jemaah dirahmati Allah, sampai hari ini saya jadi saksi bahwa anak-anaknya tumbuh dalam kesalihan yang luar biasa. 4 anak ini jadi orang, bahasa saya, ini jadi orang sukses luar biasa. Yang 2 hafid Quran 30 juz, yang 1 jadi dosen terbang luar negeri, anak yang pertama. Yang anak kedua ini dia jadi dokter spesialis. Tapi yang menarik adalah 4 anak ini semua ikut karakter ibunya, suka berbagi pada banyak orang. Itu yang menarik. Setiap mereka gajinya itu atau penghasilannya mereka sisihkan untuk membantu banyak orang. Termasuk yang sekarang ini sedang dia lakukan adalah dia membangun sebuah restoran. Anak yang pertama itu dia bangun sebuah restoran di mana pegawai restoran itu sebagian besar adalah orang-orang yang penuh dengan keterbatasan. Orang-orang yang bahasa kita, tuli, bisu gitu. Jadi restoran itu dia bikin dalam rangka untuk membantu mereka. Coba bayangkan. Jadi ternyata membantu orang itu juga punya efek kepada anak kita. Jadi menolong anak kita tidak selalu tentang
secara langsung. Tidak. Tapi bisa juga kita menolong banyak orang yang kemudian nanti pertolongan kita kepada banyak orang itu juga oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberikan kepada anak kita. Karena kita paham satu kaidah di dalam Al-Qur'an, in ahsantum li anfusikum. Kalau kau berbuat baik, maka kebaikan itu pada akhirnya akan sampai pada dirimu sendiri. Wa in asatum falaha. Sebaliknya, kalau kau berbuat buruk, kalau kita berbuat buruk, kita berbuat maksiat, kita melanggar aturan Allah, maka keburukan itu juga pasti akan sampai kepada kita sendiri. Jadi tolonglah anak kita dengan menolong banyak orang. Terakhir jemaah yang dirahmati Allah. Tadi pertama, tolonglah anak kita dengan memperbaiki diri kita sendiri. Yang kedua, tolonglah anak kita dengan memperbanyak memberi maaf kepada mereka. Kemudian yang ketiga, tolonglah anak kita itu dengan menolong banyak orang. Kemudian yang terakhir jemaah yang dirahmati Allah, tolonglah anak kita itu dengan doa-doa kita. Jemaah yang dirahmati Allah, saya sering menyampaikan bahwa tidak ada satu orang tua pun yang punya kontrol penuh pada anaknya. Tidak ada. Tidak ada satu orang tua pun yang bisa ngontrol hati anaknya. Karena yang bisa ngontrol hati seorang anak itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa kemudian membolak-balikkan hati anak kita itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun cinta anak kita kepada kita, tetap saja dia punya kehendak. Tetap saja dia punya pola pikir. Tetap saja dia punya karsa, dia punya cita, dia punya harapan. Yang kadang pikiran dia, kehendak dia, harapan dia itu tidak sesuai dengan harapan kita. Maka salah satu yang bisa kita lakukan agar harapan kita sesuai dengan harapan anak kita sesuai dengan harapan kita, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah agar melembutkan hati anak kita. Cuma dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkadang kita ini sebagai orang tua suka-suka menjadi Tuhan buat anak kita. Kenapa? Kita merasa bahwa yang membuat solih itu adalah kita. Kita merasa yang bisa menjadikan anak solih itu adalah kita. Padahal tidak ada satu orang tua pun yang bisa membuat anak solih. Tidak ada satu orang tua pun yang bisa menjadikan anak solih. Yang bisa menjadikan anak solih hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tolong anak kita itu agar dia menjadi solih dengan doa-doa kita. Minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta, Pak. Jangan sampai, karena kita ini punya satu fasilitas yang oleh Allah siapkan buat kita. Kata baginda Rasul, "Thalathu da'awatin la turad." Ada 3 doa yang tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah al-imamul adil. Doa pemimpin yang adil. Doa pemimpin yang adil. Jadi harapan pemimpin yang adil itu oleh Allah tidak ditolak. Ya kalau harapannya banyak ditolak, ya berarti mungkin agak kurang adil, Pak. Harapannya banyak ditolak. Kemudian yang kedua, as-saimu hatta yuftir. Orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Atau as-saimu hina yuftir. Orang yang berpuasa saat dia berbuka itu doanya gak bakalan ditolak. Yang ketiga, doanya orang tua untuk anaknya. Doaul walid lil walad. Doanya orang tua untuk anaknya. Itu Allah tolak. Ini fasilitas dari Allah buat kita. Agar kita bisa tolong anak kita. Kata Allah gak bakalan ditolak doanya orang tua untuk anaknya. Maka rugi serugi-ruginya kalau kemudian kita setiap hari tidak pakai fasilitas ini. Rugi, Pak. Minimal setelah sholat kita doakan anak-anak kita. Ada banyak kalimat doa. Salah satu yang diajarkan oleh baginda Rasul, ini juga diamalkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sering juga oleh baginda Rasul disampaikan kepada Hasan, Husain, sama Nabiullah Ibrahim juga sering dibacakan untuk Ismail dan Ishak. Kalimat doanya, u'idzuka bi kalimatillahi tammah
min kulli syaitani wa hamma wa min kulli ainin lamma. Saya pesan kepada Bapak Ibu sekalian, termasuk ibu-ibu yang kadang kemudian tidur bareng anaknya masih kecil, ibu tidur bareng anaknya, nemeni anaknya, tolong sekali-kali bacakan doa ini kepada anak ibu. Pegang tengkuk lehernya, kemudian bacakan kepada anak kita, u'idzuka bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainil lammah. Aku memintakan perlindungan untukmu wahai anakku dengan kalimat Allah yang sempurna. Dari apa? Min kulli syaitan, dari godaan setan. Anak itu Pak, kalau sudah jauh dari setan, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia dekat dengan setan, jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mintakan kepada Allah agar dia dilindungi dari setan. Wa hammah, dan juga dari binatang yang berbahaya. Hari ini yang berbahaya bukan hanya macan, Pak. Bukan hanya harimau, bukan hanya serigala. Nyamuk itu saja berbahaya bagi anak kita. Siapa orang tua siapa yang bisa lindungi anaknya dari nyamuk? Tidak ada yang bisa menjamin. Walau kemudian di kamarnya dikasih hit, apalagi itu dikasih obat nyamuk, disemprot sebelum tidur. Kalau Allah tidak melindungi dia, kena juga dia, jemaah dirahmati Allah. Nyamuk Pak, kecil itu. Itu ternyata juga berbahaya buat anak kita. Wa min kulli ainil lammah, dan juga perlindungan dari penyakit ain. Penyakit ain ini penyakit yang mungkin secara medis agak susah, Pak. Tapi ada. Atau dengan doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Duhai Rabb kami, berikan kepada kami pasangan yang bertakwa kepada Engkau, dan jadikan anak-anak kami sebagai penyejuk jiwa kami. Jadikan dia pemimpin orang-orang yang bertakwa. Banyak jemaah dirahmati Allah, kalau kemudian kita tidak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, lindungi anak saya. Ya Allah, awasi anak saya. Lembutkan hati anak saya. Ridhoi dia ya Allah. Terus begitu jemaah dirahmati Allah. Jangan pernah lelah, jangan pernah merasa capek untuk mendoakan anak. Tapi ini remeh jemaah. Kadang remeh, sederhana, tapi gak banyak diantara kita kadang ngamalkan. Lawang selesai salam, selesai. Gak sempat zikir, gak sempat ngangkat tangannya kepada Allah. Salam selesai. Saya pernah ditanya, Ustadz, apakah ada orang tua yang tidak sempat doakan anaknya? Saya bilang banyak. Loh kok bisa Ustaz? Iya, lawang sholat saja enggak, gimana dia mau mendoakan anaknya? Sholat saja dia lupa, apalagi mendoakan anaknya. Kalau sama Allah saja dia lupa, apalagi sama anaknya juga lupa dia. Ditanya lagi, apakah ada juga anak yang lupa mendoakan orang tuanya? Banyak. Lah itu ada banyak anak yang tidak sholat, apalagi doakan orang tua. Maka jemaah dirahmati Allah, tolong pakai fasilitas ini. Tolongi anak kita pakai fasilitas ini. Bahwa ada satu doa, ada doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah doa orang tua untuk anaknya. Minimal setelah selesai sholat berdoa, Pak. Doakan anak kita. Saya mau tanya, kira-kira nanti kalau kita mau meninggal, Bapak pengen didoakan sama anaknya? Ibu pengen didoain sama anaknya? Pengen kan? Kita semua pengen agar ketika kita meninggal ada yang mendoakan kita, ada yang mengatakan kepada Allah, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni dosaku, berikut juga dosa orang tuaku. Sayangi mereka ya Allah, dan sebagaimana mereka menyayangi kami waktu kecil. Kita pengen setiap hari ada yang berdoa itu. Maka mumpung kita masih hidup, jemaah yang dirahmati Allah, mumpung kita masih kuat, mumpung kita masih bernafas, doakan anak kita. Saya yakin, seyakin-yakinnya, sebanyak apa kita mendoakan anak kita, sebanyak itu juga kita akan mendapatkan doa dari anak kita nanti kalau kita sudah meninggal. Coba bayangkan, dari 3 yang tetap tidak akan terputus itu. 1, ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, sedekah jariah. Yang ketiga, doa anak yang solih.
Bapak Ibu paham enggak bahwa yang ketiga itu baginda Rasul itu pakai muqayyad. Muqayyad itu diikat. Apa ini? Wa waladin salihin yad'u lahu. Anak yang solih. Anak yang solih. Kenapa baginda Rasul tidak cukup mengatakan dan anak yang mendoakan orang tuanya, tapi baginda Rasul diikat, sama beliau diikat dengan mengatakan wa waladin salihin yad'u lahu, dan anak yang solih yang terus mendoakan orang tuanya. Karena yang akan mendoakan orang tua, yang bisa mendoakan orang tua, yang ingat punya kesempatan, punya hati untuk mendoakan orang tua, itu hanya anak yang solih. Jemaah yang dirahmati Allah. Anak enggak solih, enggak sempat dia. Anak tidak soleh, tidak ingat dia. Anak tidak soleh, tidak ada hatinya punya kerentek untuk mendoakan orang tuanya, walaupun orang tuanya sudah meninggal. Cuma yang dirahmati Allah, kalaupun ada banyak orang yang kalau kita meninggal nih ya, kalaupun ada banyak orang mendoakan kita, paling cuma sehari, 2 hari, 3 hari. Tapi kalau anak, selama-lamanya dia akan tetap mendoakan kita. Maka mumpung kita masih hidup, doakan terus anak kita, karena sebesar kita mendoakan mereka, maka insya Allah sebesar itu kita juga akan mendapatkan doa dari mereka. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menolong anak kita semua, menjaga anak kita semua, melembutkan hati anak-anak kita semua, menjadikan anak kita putra-putri yang salih-salihah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma ij'alna wa auladana wa ahlana wa azwajana wa dhurriyyatina wa talamidana wa mashayikhana min ahli ilmi wa ahli khair, wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair, waj'alna wa iyyahum min ahli al-Qur'an wa ahli al-iman. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana waghfir dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. وصلى الله على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.